Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Meryl Wikatan Widyananda dan di video kali ini aku akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan multimedia dalam pembelajaran. Setelah menyimak video ini, teman-teman diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip dalam mengembangkan sebuah program multimedia. Sebelum masuk ke prinsip-prinsip pengembangannya, aku akan jelasin tentang definisi multimedia. Multimedia adalah ragam media yang memiliki kemampuan untuk digunakan dalam menyampaikan pesan, informasi dan pengetahuan melalui tayangan teks, suara, video, animasi, dan hyperlink secara terintegrasi. Ada 12 prinsip pembelajaran multimedia yang dikemukakan oleh Richard E. Mayer pada 2009 dalam bukunya yang berjudul Multimedia Learning. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, prinsip koherensi. Seseorang belajar lebih baik ketika kata-kata, gambar, dan suara yang berlebihan tidak disertakan. Kedua, prinsip pemberian tanda. Seseorang akan belajar lebih baik ketika diberi isyarat bagian mana yang penting dalam sebuah materi. Yang ketiga, prinsip redundancy. Seseorang akan belajar lebih baik dari grafis dan narasi daripada dari grafis, narasi, dan teks pada layar. Dan ketika kata-kata disajikan sebagai narasi daripada narasi dan teks pada layar. Keempat, prinsip kedekatan spasial. Seseorang belajar lebih baik ketika kata-kata yang sesuai dan gambar disajikan berdekatan daripada jauh dari satu sama lain pada layar. Kelima, prinsip kesinambungan waktu. Seseorang belajar lebih baik ketika kata-kata yang sesuai dengan gambar disajikan secara bersamaan daripada berturut-turut. Keenam, prinsip segmentasi. Seseorang belajar lebih baik ketika materi dalam program multimedia yang disajikan dalam segmen-segmen dan dikendalikan oleh pembelajar daripada sebagai unit yang berkesinambungan. Ketujuh, prinsip prapelatihan. Seseorang akan belajar lebih baik dari materi multimedia ketika mereka sudah memiliki pengetahuan tentang apa saja yang akan dipelajari. Kedelapan, prinsip modalitas. Seseorang akan belajar lebih baik ketika kata-kata disajikan sebagai narasi dengan suara daripada sebagai teks pada layar. Kemudian yang kesembilan, prinsip multimedia. Seseorang belajar lebih baik dari kata-kata dan gambar-gambar daripada hanya dari kata-kata. Lalu yang ke-10, prinsip personalisasi. Seseorang dapat belajar lebih baik dari materi multimedia ketika kata-kata yang disampaikan tidak terlalu formal dan lebih personal. 11. Prinsip suara. Seseorang akan belajar lebih baik ketika narasi dalam materi multimedia diisi oleh suara asli manusia daripada suara buatan mesin atau komputer. Lalu ke-12 yang terakhir, prinsip gambar. Seseorang tidak belajar lebih baik dari materi multimedia ketika gambar sang pengisi suara ada di dalam layar. Kesimpulannya, dalam menyusun program multimedia, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan agar program yang dirancang benar-benar dapat menambah wawasan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap peserta didik. Selain itu, program multimedia juga harus dapat membantu meningkatkan daya ingat atau retensi terhadap materi yang dipelajari dan memungkinkan siswa untuk menerapkan kemampuan yang telah dipelajari. Sekian pembahasan mengenai prinsip-prinsip pengembangan multimedia dalam pembelajaran. Semoga bisa membantu teman-teman yang sedang cari inspirasi tentang mengembangkan media ajar. Thanks for watching. See you!